kalau dibuka misalnya hakim mana saja, kasus apa saja, barangkali roboh itu gedung Mahkamah Agung, Pak. Ini menyangkut dengan posisi saudara calon hakim agung yang sudah hampir 5 tahun berada di Badan Pengawas Mahkamah Agung RI. Dan kita tidak memungkiri bahwa masih banyak hakim-hakim yang berperilaku on the track, yang tidak memperjualbelikan ya kasus ya, dan tidak mengganti ketukan palu dengan uang, kira-kira begitu. Tapi kita juga dihadapkan dengan sebuah kenyataan bahwa ada hakim yang tertangkap ya, dan itu kemudian meruntuhkan bangunan yang sedang kita bangun. Oleh karena itu, sebagai orang yang duduk di Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia, menurut saudara apa yang apa yang menjadi kekurangan sehingga kemudian masih ada tindakan-tindakan seperti tadi itu, ada perilaku seperti itu, ya. Sehingga apakah memang pengawasannya yang tidak melekat, ya, atau pengawasan seperti apa yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung agar kemudian hakim-hakim itu benar-benar menjadi wakil Tuhan di muka bumi ini. Karena predikatnya wakil Tuhan. Kalau kami wakil rakyat ini, Pak, ya kan? Kami ini wakil rakyat, bukan wakil Tuhan. Bapak ini wakil Tuhan, ya. Oleh karena itu, bagaimana caranya mengawasi ini semua? Belum lagi kemudian ada peristiwa Zarok, ya, yang mengumpulkan uang dari kasus ini, kasus ini, kasus ini. Kalau dibuka misalnya hakim mana saja, kasus apa saja, barangkali roboh itu gedung Mahkamah Agung, Pak. Barangkali, ya, barangkali. Tapi itulah kenyataan potret yang kita lihat saat ini. Nah, karena itu sudah hampir 5 tahun lebih kurang di Badan Pengawasan. Menurut saudara kelak misalnya menjadi hakim agung, apa yang harus diperbaiki? Ya, apa yang harus diperbaiki sehingga kemudian kita tidak temukan lagi ada peristiwa yang menimpa para wakil Tuhan di muka bumi ini, sehingga orang akan semakin lebih percaya kepada pengadilan. Bahwa Mahkamah Agung maupun pimpinan Mahkamah Agung maupun pimpinan peradilan tingkat banding maupun tingkat pertama tidak henti-hentinya telah mengingatkan agar teman-teman hakim, rekan-rekan hakim itu agar berperilaku sebagaimana kode etik dan pedoman perilaku hakim. Namun seseorang hakim itu adalah manusia yang tentunya banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, sebagaimana faktor tadi, harusnya rekan-rekan hakim yang mempunyai iman yang lebih kuat harus mengingatkan atau tidak-tidaknya menasihati agar berperilaku sebagaimana kode etik dan pedoman perilaku hakim, agar tidak mencederai kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan.